Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah tentang disintegrasi bangsa PKI Madiun 1948. PKI merupakan partai yang kita kenal pernah mewarnai berdirinya NKRI. PKI selalu menjadi bagian di setiap aksi radikal mulai dari pemberontakannya di tahun 1926 hingga tahun 1965. PKI Madiun 1948 menjadi salah satu pemberontakan yang harus dihadapi Indonesia ketika kita masih menghadapi permasalahan terkait dengan kelautan dari pihak Belanda. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat peta konsep berikut ini. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan latar belakang berdirinya PKI Madiun 1948. Yang kedua, kita akan menjelaskan jalannya pemberontakan PKI Madiun 1948. Dan yang ketiga, kita akan menjelaskan akhir dari pemberontakan tersebut. Yang pertama, disetujunya Perjanjian Renlis. Perjanjian Renlis merupakan perjanjian yang menetapkan garis demokrasi Van Demo yang membatasi wilayah Indonesia hingga tersisa di bagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bahkan PKR harus dipindah ke wilayah Jawa Tengah dan Jogja sesuai dengan Perjanjian Renlis. Hasilnya, parlemen dilayangkan terhadap Amir Syarifuddin yang terpaksa mengakhiri jabatannya selaku Perdana Menteri. Amir Syarifuddin yang jatuh dari kursi Perdana Menteri akhirnya memutuskan untuk membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. FDR dibentuk sebagai oposisi pemerintahan Hatta dengan menghimpun gerakan-gerakan kiri seperti PKI, Partai Sosialis, Persindo, Partai Buruh, SOPSI, dan Barisan Tani Indonesia. Yang ketiga, reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA. RERA bertujuan untuk mengurangi jumlah 463.000 tentara dan 90.000 laskar rakyat yang juga sebagian besar merupakan pendukung komunisme hingga penghapusan gubernur militer Surakarta yang pada saat itu ada di bawah kendali FDR dengan tujuan mengurangi beban anggaran, membentuk tentara profesional dan mengurangi pengaruh komunis. Gerakan kiri semakin menambah radikal setelah musuh yang diutus Komunis Internasional untuk menyebarkan paham komunis kembali ke Indonesia dengan membawa konsep yang dikenal dengan Jalan Baru. Ada 3 poin yang menjadi konsep Jalan Baru. Yang pertama, Fraksi Nasional menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis. Yang kedua, PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis. Yang ketiga, PKI segaris dengan Komintern. Adapun dampak dibentuknya konsep Jalan Baru adalah pembentukan PKI bawah tanah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin mengakibatkan anggota yang bergabung dalam FDR membubarkan diri dan bergabung di dalam PKI. Selain itu dibentuk juga Politburo PKI yang dipimpin oleh Musso, Amir Syarifuddin yang menjadi sekretaris pertahanan, sedangkan anggota muda seperti Aidin, Lukman, dan Yoto menjadi bagian dari Politburo PKI. Terbentuknya PKI pimpinan Musso dan Amir menjadi awal dari tindakan PKI untuk menciptakan negara komunis. Di awal lahirnya Indonesia, itulah latar belakang dari lahirnya PKI Madiun 1948. Yang berikut, jalannya pemberontakan. Jalannya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI Madiun diawali di bulan Mei. Aksi mogok dilakukan oleh FDR dengan menghimpun massa di pabrik stasiun milik negara di Delango. PKI semakin radikal setelah Agustus. Musso yang kembali ke Yogyakarta melakukan aksi provokasi pada pemuda tentara dan masyarakat buruh untuk melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Aksi provokasi dimaksudkan untuk mengambil alih lahan-lahan pemilik tuang tanah di daerah Surakarta. Aksi PKI pimpinan Musso yang Soviet ternyata sangat membahayakan posisi elit yang kala itu sedang mengupayakan simpati dari Amerika Serikat. Pemerintah upaya untuk mencegah pengaruh Musso yang semakin meluas dengan membebaskan Tan Malaka untuk menjauhkan golongan kiri dari Musso, namun berakhir dengan kegagalan. Menginjak tanggal 19 sampai dengan 16 September tahun 1948, pergerakan PKI yang semakin masif untuk melakukan provokasi nyatanya menimbulkan bentrok pertamanya dengan TKR. Namun di tanggal 17 September TKR memukul mundur PKI, namun PKI mendapatkan momentum untuk menguasai Madiun di tanggal 18 September hingga tanggal 19 September. Akhirnya Musso mengumumkan siaran radio mengenai berdirinya Republik Soviet Indonesia.
Yang ketiga, akhir dari pemberontakan. Akhir pemberontakan PKI Madiun, kita melihat bagaimana langkah Soekarno-Hatta dalam menyelesaikan pemberontakan setelah mendengar kabar mengenai berdirinya Republik Soviet Indonesia. Soekarno yang marah segera berpidato melalui siaran radio. Soekarno menyampaikan ultimatum yang ditujukan kepada seluruh elemen dari gerakan PKI Madiun untuk memilih musuh atau Soekarno-Hatta. Akhir pidato tersebut mengakibatkan sebagian orang yang pro PKI memutuskan untuk memilih pemerintahan. Bahkan FDR di Banten dan Sumatera menyatakan tidak terlibat dengan gerakan Madiun. Mendengar pidato Soekarno, musuh membalasnya melalui siaran radio yang berisi bahwa PKI akan berperang hingga titik darah penghabisan. Pidato yang disampaikan oleh musuh mengakibatkan Hatta bersama dengan genit berperang hingga titik darah yang memberikan kekuasaan kepada Soekarno selama 3 bulan untuk menyelamatkan Republik. Bersama dengan Soekarno yang diberikan kuasa akhirnya meminta kepada jajaran TKR yang memberikan untuk melaksanakan operasi selama 3 bulan untuk menyelamatkan Republik. Gatot Soekarno yang diberikan kuasa akhirnya meminta kepada jajaran TKR untuk melaksanakan operasi penumpasan PKI Madiun hingga dengan menembak mati musuh dan menangkap Amir Saifuddin hingga mengakhiri pemberontakan PKI Madiun 1948. Itulah akhir dari pemberontakan PKI Madiun. Berikut merupakan kesimpulannya. Yang pertama, latar belakang. Yang pertama, disetujui perjanjian Renly. Yang kedua, pembentukan Front Demokrasi atau FDR. Ketiga, rehabilitasi dan rekonstruksi daerah. 4, konsep jalan baru musuh. Yang kedua, jalannya pemberontakan. Yang pertama, pembukaan FDR di pabrik tekstil. Yang kedua, kehadiran musuh di Yogyakarta. 3, bentuk DPR dan PKI. 4, pengumuman berdirinya Republik Soviet Indonesia. Yang terakhir, akhir pemberontakan. Operasi militer pimpinan Nasution dan Gatot Subroto.